Selamat berjumpa kembali anak-anak yang terkasih. Pada hari ini materi kita berjudul Memperjuangkan Keadilan dan Kebenaran. Dalam sejarah seringkali kita melihat bahwa rakyat kecil sering mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan itu nampak dalam berbagai macam bentuk. Di antaranya adalah tindakan perampasan dan penggusuran hak milik orang, pencurian, perampokan, dan korupsi. Tindakan-tindakan pemerasan, KKN, dan rekayasa. Tindakan atau keengganan membayar utang dan pajak yang berbuntut merugikan rakyat kecil. Penyalahgunaan jabatan terutama di bidang hukum dan hak asasi manusia. Tidak adanya rasa hormat terhadap hak milik orang lain, masyarakat, dan negara. Diskriminasi dan penganiayaan terhadap orang atau sekelompok orang tertentu. Berbagai ketidakadilan tersebut banyak kali disebabkan oleh sistem dan struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang diciptakan oleh penguasa. Selain itu, rakyat kecil dibatasi ruang geraknya sehingga mereka tersisih dan semakin menderita. Hal ini hampir serupa dengan situasi bangsa Israel pada zaman Nabi Amos dalam Amos bab 5 ayat 1 sampai 27, yaitu kekayaan dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Orang-orang berkuasa dan kaya menipu dan memeras orang-orang kecil. Upacara keagamaan yang meriah diselenggarakan untuk menutupi kejahatan-kejahatan para penguasa. Melihat situasi tersebut, Nabi Amos mengecam perilaku yang tidak berkenan kepada Allah tersebut dan menunjukkan jalan keluar agar mereka terhindar dari hukumannya, yaitu pertobatan mendasar demi terciptanya keadilan. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya atau memberikan kepada setiap orang sama dalam situasi dan kondisi yang secara objektif sama. Keadilan menunjuk pada tiga hal. Yang pertama, keadaan, yang menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan diperlakukan sama. Yang kedua, tuntutan, yang menuntut agar keadilan itu diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan maupun dengan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil. Dan yang ketiga, keutamaan, yang merupakan sikap atau tekad untuk melakukan apa yang adil. Kita dapat membedakan beberapa bentuk keadilan, yaitu keadilan komutatif adalah keadilan yang menuntut kesamaan dalam pertukaran. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang menuntut kesamaan dalam membagikan apa yang menguntungkan dan dalam menuntut pengorbanan. Keadilan legal, yaitu keadilan yang menuntut hak dan kewajiban terhadap negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Keadilan individual, yaitu perwujudan keadilan yang tergantung pada pribadi-pribadi. Dan keadilan sosial adalah perwujudan keadilan yang tergantung dari struktur dan proses politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa keadilan sosial merupakan salah satu tugas dan tujuan utama negara kita. Hal ini lebih jelas lagi terlihat dalam pasal 33 di mana perekonomian nasional harus dijiwai dengan semangat kekeluargaan. Artinya, perekonomian negara haruslah dapat dilakukan oleh semua dan untuk semua. Sedangkan dalam pasal 34 dinyatakan bahwa negara wajib memperhatikan orang-orang dan kelompok-kelompok marginal, miskin, dan tak berdaya. Selain itu, gereja juga merasa perlu untuk tetap mewartakan firman Tuhan yang ketujuh, yakni jangan mencuri. Maksud asli dari perintah tersebut adalah jangan mencuri orang atau menculik orang, karena berarti mengambil kebebasan dan hidup orang tersebut. Firman ini kemudian diperluas artinya menjadi jangan mencuri milik orang lain. Kedua pengertian tersebut menunjuk pada ketidakadilan. Keprihatinan gereja terhadap masalah keadilan ini terlihat dalam beberapa ensiklik, misalnya Rerum Novarum yang antara lain berbicara tentang keadilan terhadap para buruh, Pacem in Terris yang berbicara tentang perdamaian antara bangsa-bangsa, dan Populorum Progressio yang berbicara tentang kesenjangan antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin di dunia.
Secara garis besar, seluruh ajaran sosial gereja tersebut menunjuk pada masalah-masalah pokok keadilan yang kita hadapi dewasa ini, yaitu supaya kerja dihargai dan agar semua orang dapat memperoleh nafkah yang wajar, supaya hidup masyarakat dan negara ditata secara demokratis, supaya kesenjangan yang ekstrim antara kaya dan miskin dapat diatasi, supaya penindasan diakhiri dan pembebasan dimajukan. Ada berbagai macam pendekatan atau cara untuk memperjuangkan keadilan, antara lain pendekatan karitatif. Pendekatan ini dinilai terlalu memanjakan kaum tertindas. Yang kedua, pendekatan proyek. Pendekatan ini dinilai menjadikan kaum tertindas sebagai objek penanganan. Dan yang ketiga, pendekatan kooperatif. Pendekatan ini dinilai baik karena semua pihak bersama-sama memperjuangkan keadilan. Materi kita berikutnya adalah memperjuangkan kebenaran. Kebenaran berarti keadaan yang cocok atau sesuai dengan hal yang sesungguhnya atau sungguh-sungguh benar. Dengan kata lain, kebenaran berkaitan dengan kejujuran, sedangkan kebohongan adalah rekayasa terhadap kebenaran. Dalam masyarakat, terdapat berbagai macam kebohongan, yaitu berdusta atau bersaksi dusta, rekayasa atau manipulasi, kata-kata atau sikap yang bertujuan hanya untuk menyenangkan atasan, serta fitnah dan umpatan. Ada macam-macam alasan mengapa orang berbohong, yaitu hanya sekedar iseng, untuk memperoleh keuntungan tertentu, dan karena dalam situasi terjepit. Akibat dari kebohongan itu sendiri adalah seseorang yang sering berbohong akan dikenal sebagai pembohong. Orang tersebut telah mengalami kemerosotan pribadi dan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, orang yang dibohongi akan mendapatkan gambaran yang salah tentang sesuatu dan dapat bertindak fatal bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Orang yang berbohong dapat masuk dalam komunikasi dan relasi yang semu dengan orang yang membohonginya dan mungkin juga dengan orang lain. Tindakan penipuan, rekayasa, dan manipulasi dapat merugikan masyarakat luas. Dalam kitab suci, kebenaran tidak hanya berarti tidak berbohong, tetapi juga berarti mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Sebab Allah adalah sumber kebenaran yang selalu berbuat sesuai dengan janjinya. Firman Allah yang ke-8, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, sebenarnya menyangkut tentang bersaksi kebenaran dalam pengadilan, sehingga ada jaminan kepastian hukum dan keadilan. Perintah tersebut juga melarang orang berbohong atau berdusta terhadap orang lain dalam bentuk apapun. Dalam kitab suci Perjanjian Baru dikatakan bahwa Yesus sendiri adalah kebenaran sebab dia dibenarkan Allah. Dengan kebangkitannya, Allah menyatakan bahwa Yesus adalah orang benar. Orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Percaya di sini berarti bahwa Yesus itu benar-benar ada dan mau mengandalkan hidupnya kepada Yesus serta menjalankan apa yang dikehendakinya, yaitu membela kebenaran. Dengan membela kebenaran, maka kita memperjuangkan kehendak Allah dan meneladan Yesus. Berdasarkan terang kitab suci, kita juga dapat ikut serta menegakkan kebenaran, yaitu dengan cara memiliki iman akan Yesus. Sebab dengan beriman, maka kita berani menyampaikan pemikiran-pemikiran tentang kebenaran dan kritik atau koreksi terhadap siapapun yang melawan cinta kasih Allah. Yang kedua, selalu mengatakan hal yang benar. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.